Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dipsa Dulo dengan NIM 008 dari Akuntansi A 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab terakhir di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu bab 11 mengenai sistem pendukung pengambilan keputusan. Langsung saja ya. Nah, untuk yang pertama itu ada pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Nah, pemecahan masalah terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mengidentifikasi suatu permasalahan. Nah, untuk pembuatan keputusan yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi dalam pemecahan permasalahan. Nah, menurut Herbert Simon, itu ada 4 tahapan dalam fase pemecahan masalah, yaitu ada aktivitas intelijen, yaitu mencari di sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. Yang kedua ada perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan juga menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. Nah, yang ketiga itu ada aktivitas pemulihan, yaitu memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia, seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada aktivitas pengkajian, yaitu memeriksa pilihan-pilihan yang sudah berlalu. Mengkaji seperti itu. Nah, selanjutnya ada kerangka pikiran pemecahan masalah. Ada 2 model, yaitu ada model sistem umum dan model lingkungan. Nah, untuk model sistem umum itu sebagai kerangka berpikir perusahaan sebagai suatu sistem yang mengidentifikasi elemen-elemen penting yang harus ada, serta aliran data, informasi, dan keputusan yang menghubungkan elemen-elemen tersebut. Nah, untuk model lingkungan itu untuk memahami lingkungan perusahaan dan interaksi antara perusahaan dan masing-masing elemen dalam bentuk aliran sumber daya. Nah, elemen proses pemecahan masalah itu kebanyakan masalah yang dipecahkan oleh manajer dapat dianggap sebagai permasalahan sistem. Sebagai contoh, perusahaan sebagai suatu sistem yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, atau terdapat masalah dengan sistem persediaan, sistem komisi penjualan, dan seterusnya. Solusi masalah sistem adalah solusi yang membuat sistem tersebut memenuhi tujuannya dengan paling baik. Nah, menurut Harry Mitzberg, seorang ahli teori manajemen, ada 3 pendekatan untuk memilih solusi yang baik, yaitu analisis, penilaian, dan juga penawaran. Nah, analisis ini ada evaluasi pilihan secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensi atas pilihan-pilihan yang telah diambil. Nah, untuk penilaian itu proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang manajer, penawaran, negosiasi. Penilaian itu proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang manajer. Kalau yang penawaran itu negosiasi antara beberapa manajer, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada struktur pemecahan masalah. Ada 3 ya, terstruktur, tidak struktur, dan semi terstruktur. Nah, untuk yang terstruktur itu terdiri atas unsur dan hubungan antara beberapa elemen yang semuanya dapat dipahami. Nah, kalau yang terstruktur itu elemennya itu udah paham gitu loh, pada paham elemen-elemennya. Kalau yang tidak struktur itu tidak paham antara elemen dan juga hubungan-hubungannya. Nah, untuk yang semi terstruktur itu tuh ada yang paham sama elemen dan juga ada yang tidak paham sama elemen. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ada jenis keputusan, yaitu ada 2, yaitu putusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Nah, kalau yang terprogram itu bersifat relatif dan rutin gitu. Nah, kalau yang tidak terprogram itu bersifat baru, tidak struktur, dan penuh konsekuensi ya, karena memang keputusan tidak terprogram itu kan masih banyak konsekuensinya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk permodelan matematika, model adalah abstraksi dari suatu model memiliki suatu objek atau aktivitas yang disebut entitas. Manajer menggunakan model untuk mewakili permasalahan yang harus diselesaikan. Nah, ada 4 jenis model, yaitu model fisik, naratif, grafis, dan matematis gitu. Kalau yang fisik itu gambaran 3 dimensi entitasnya. Kalau naratif itu entitas dengan kata-kata yang terucap atau tertulis. Nah, kalau grafis itu berbentuk garis, simbol, bentuk. Kalau matematis itu digunakan untuk kebanyakan model matematika yang digunakan untuk manajer bisnis sama kompleksnya dengan yang digunakan untuk menghitung EOG. Nah, kelas model matematika itu ada 3. Diklasifikasikan ke dalam 3 dimensi dulu, yaitu ada pengaruh waktu, tingkat keyakinan, dan kemampuan untuk mencapai optimalisasi. Nah, yang pertama itu ada model statis dan dinamis. Kalau statis itu tidak melibatkan waktu sebagai salah satu variabel. Nah, kalau dinamis itu melibatkan waktu sebagai salah satu variabel gitu. Nah, untuk model probabilitas dan deterministik itu
Model yang melibatkan probabilitas itu disebut dengan model probabilitas, jika tidak itu disebut dengan model deterministik. Ada juga yang namanya model optimisasi dan suboptimisasi. Nah, kalau optimisasi itu model yang memiliki solusi terbaik dari berbagai alternatif yang diterapkan. Sedangkan model suboptimisasi itu seringkali disebut dengan model pemuas kemungkinan manajer untuk memasukkan seperangkat keputusan. Nah, simulasi ini adalah tindakan menggunakan model disebut dengan simulasi. Model ini menghasilkan solusi terbaik yang digunakan skenario tersebut tertentu dan variabel-variabel keputusan seperti itu. Nah, ada juga kelebihan dan kelemahan permodelan. Adanya kelebihannya itu ada proses pemodelan, dapat menjadi pengalaman belajar, model memberikan kemampuan prediksi, dan lain sebagainya. Nah, untuk kelemahannya itu kesulitan untuk membuat model sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh entitas, dan kemampuan matematis tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks. Kurang lebih seperti itu. Nah, ada juga permodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik, yaitu ada kapabilitas statis, permodelan statis, dinamis, memainkan permainan bagaimana jika antar muka lembar kerja, dan lain sebagainya. Ini bisa dipahami ya teman-teman, jika ini kayaknya sudah cukup jelas menurut saya. Nah, kalau mau ditanyakan bisa langsung komen di bawah ya. Nah, ini ada kecerdasan buatan, yaitu aktivitas penelitian mesin komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Nah, secara AI itu pada 1956 istilah kecerdasan buatan pertama kali dibuat oleh John McCurdy sebagai suatu tema konferensi yang dilakukan di Dartmouth College pada tahun yang sama. Nah, program komputer AI pertama disebut logistik teoretik yang berkemampuan terbatas untuk berpikir diumumkan dan akhirnya mendorong para ilmuwan untuk merancang program lain yang disebut General Problem Solver (GPS) yang digunakan dalam memecahkan segala jenis permasalahan. Nah, wilayah itu ada sistem pakar, algoritmatik genetik, agen cerdas, dan jaringan saraf tiruan. Bisa dipahami ya teman-teman untuk wilayah AI. Jika ada yang ditanyakan langsung saja komen di bawah. Nah, ada juga yang daya tarik sistem pakar. Nah, pertama, sistem pakar memberikan kesempatan untuk membuat keputusan yang melebihi kemampuan seorang manajer. Kedua, dapat menjelaskan alasan hingga menuju ke suatu keputusan. Nah, sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok konsep GGS itu sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Seperti itu. Nah, ini ada meletakkan DDS pada tempatnya. Kecerdasan buatan memungkinkan DDS untuk memberikan tingkat dukungan keputusan yang semua tidak dibayarkan oleh para visioner DDS, dan kapabilitas DDS ini sudah terbukti. Bahkan saat ini lebih banyak aplikasi GDDS dibandingkan dengan DDS. Mengenai OLAP, konsep ini memang baru namun akan menarik untuk melihat kemampuannya di masa yang akan datang. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung saja komen di bawah. Jangan sungkan ya. Kurang lebihnya mohon maaf bila terdapat kurang lebih kata yang saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!